dengan eBay. Ya kalau misalnya modal teman-teman kecil, kalau jualan di eBay itu jangan ngambil profitnya tipis kayak tadi kan, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, ketemu lagi dengan saya, dengan Mas Blogger. Jadi pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan lagi seputar eBay. Pertanyaannya saya munculkan seperti ini ya teman. Nah, dari pertanyaan tersebut bisa terlihat bahwa beliau ini berarti berencana berkecimpung mau terjun ke eBay atau berjualan di eBay. Jadi belum tahu gimana mekanisme sistem yang ada di eBay ya teman-teman. Baik, di sini saya akan coba jelaskan di eBay ini. Jadi video ini saya buat di tanggal 9 Juli 2024. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman nontonnya di 2025, belum tentu ini masih berlaku ya, karena kebijakan eBay itu terkadang tahun sekali itu berubah terus teman-teman. Dan ada update-update fitur eBay yang terbaru. Jadi terkadang ya kebijakan ini tadi itu termasuk mengikuti perkembangan yang ada sekarang ya teman-teman. Nah, kembali lagi ke pertanyaannya tadi itu, sebenarnya saya dapatnya dari sini ya, pertanyaannya itu di eBay. Jadi atas nama ini namanya Ivan ini. Jadi kalau bisa dilihat di sini, Mas, untuk pertama kalinya berjualan di eBay, selalu berjualan akan ditahan sampai kapan, Mas? Berarti harus bayar ongkir dulu ya. Kalau teman-teman itu masih baru, memang pada saat kita berjualan di eBay itu tetapkan tuh harga yang sudah untung ya teman. Maksudnya tuh harga barang yang di listing di eBay itu include sudah shipping, sudah harga dasarnya, kemudian profit kita juga, dan termasuk dihitung juga berapa fee eBay-nya teman-teman. Nah, ini harus tahu semua. Kenapa teman-teman itu harus tahu dulu 4 jenis ini, mulai dari misalnya harganya di pasaran itu 10.000. Terus dari 10.000 ini teman-teman harus tentukan berapa keuntungan yang mau diambil. Misalnya keuntungannya mau diambil itu 100.000. Berarti dari 10 menjadi 100.000, berarti 10 kali lipat kan. Nah, dari 100.000 itu teman-teman harus tahu berapa fee eBay, teman-teman. Fee eBay itu berapa? Fee eBay itu misalnya itu tadi dari 100.000 itu fee eBay-nya sekitar 25% di tahun 2024 ini. Karena itu saya yakin bakal naik terus tuh fee eBay itu. Jadi sekitar sisanya 75.000 teman-teman. 75.000 itu sudah dipotong fee eBay ya teman-teman. Kemudian dimasukkan juga ongkirnya berapa. Nah teman-teman, misalnya ongkirnya itu, jadi keuntungan teman-teman itu 75.000, kemudian dikurangi 10.000 untuk modalnya tadi, harga barangnya jadi 65.000, ditambah shippingnya berapa teman-teman. Misalnya shipping ke US itu sekitar 200.000 ya, berarti masukkan 200 tambah 100 tadi, 300.000 berarti teman-teman. 300.000 kemudian dikonversikan ke dolar itu berapa gitu teman-teman. Itu juga teman-teman harus tahu ya teman-teman. Dari sana baru teman-teman bisa ketahui berapa jumlah keuntungan teman-teman. Nah, sekarang ke saldo penjualannya. Nah, gimana sih cara proses saldo penjualan ini? Jadi misalnya begini teman-teman. Teman-teman itu lakunya itu di eBay itu, misalnya saya ambil contoh aja ya, misalnya barang-barang di sini. Misalnya barang inilah. Misalnya saya beli kan. Saya beli gini kan, baik misalnya kan. Ini maaf nih yang punya barang nih saya coba tes. Nah, ini kan harganya $25 kan. Nah, dia pakai namanya free shipping. Jadi teman-teman harus tentukan itu metode pembayarannya apa. Apakah free shipping, apakah flat rate, ataupun spesifiknya ke detailnya berapa sesuai jarak. Itu juga teman-teman harus tahu. Nanti misalnya di tanggal 1 teman-teman tuh ada order yang masuk, kemudian sampai di tempat dia itu misalnya 1 Januari aja ya mudahnya, 1 Januari 2024, tanggal 20 misalnya sampai di US 20 Januari, kemudian dia nggak cair di tanggal 21 Januari teman-teman, tapi dia di tanggal Februari sekitar 45 sampai 60 hari. Jadi kalau 45 hari dari tanggal Januari sejak kita kirimkan tadi, kemudian sampai di tanggal 20 Januari tadi di US, jadi di sekitar tanggal 15 Februari sama 30 Februari teman, atau 29 Februari. Itu baru pencairannya dapat dananya. Jadi ada sekitar 45 sampai 65 hari. Tanyanya kan, kenapa lama? Ya karena yaitu peraturan eBay teman. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau mematuhi peraturan tersebut, ya silakan aja teman-teman cari marketplace lain yang bisa lebih cepat teman. Untuk yang lain saya kurang tahu ya, karena saya baru berjualan coba di eBay dulu. Nah jadi ya selama 45-60 hari uang kita tuh gimana? Ya uang kita bakal ditahan dengan eBay. Ya kalau misalnya modal teman-teman kecil, kalau jualan di eBay tuh jangan ngambil profitnya tipis kayak tadi kan, misalnya profitnya tadi setelah dihitung ongkir, setelah dihitung fee eBay, tahu cuma dapat di 75.000 ya teman-teman. Ya kalau cuma dihitung
segitu ya nanti dipotong oleh, karena itu ada pencairan tuh kan, misalnya dari eBay ke Payoneer itu ada potongan sekitar $1 tuh, berarti dipotong lagi 15.000. Nah masuk di Payoneer nanti ketika kita mau cari dari Payoneer ke bank lokal kita dipotong lagi $1 ya, otomatis sudah 32.000 dari 75.000 tadi dipotong dengan pencairan dari eBay ke Payoneer, kemudian Payoneer ke bank itu sudah dikurangi sebesar 32.000 kalau $1-nya 16.000 ya, berarti itu sudah sekitar dapatnya 43.000 sampai di bank kita, jadi lumayan kecil. Mending kalau teman-teman cari barang itu jangan yang berat-berat, cari yang kecil ringan tapi berharga. Misalnya kayak mainan tuh kan ukurannya kecil, tapi harganya itu tuannya bisa sampai 10 kali lipat, bukan 100 kali lipat, tergantung mainan ya. Kemudian ada juga lagi yang lain itu ya kayak sepatu atau baju ataupun yang lainnya. Sudah banyak tuh buat video-video seperti itu ya teman-teman. Untuk pasang flat rate itu patokannya ongkir ke Amerika atau US ya mas. Nah untuk pasang flat rate ini, jadi ya memang karena kita ide eBay.com itu kan target kita kan ke US. Jadi kalau misalnya negara lain selain US, misalnya entah ke Jepang, entah ke Cina, dan ongkirnya lebih murah dari US ya kita kirim. Tapi dia kalau lebih mahal dari US, kita nggak kirim ke sana, nggak kirim ke Jepang atau Cina. Solusinya ya kita blokir aja negara-negara yang punya ongkir yang lebih mahal daripada US. Atau misalnya nih ongkir ke US 250.000 misalnya kan mungkin per 100 gramnya. Nah ternyata di Cina itu misalnya harganya 350 ya, berarti kita pakai ongkirnya bukan ke US tapi ke Cina teman, yang paling jauh. Kayak gitu ya teman-teman, itu bisa diakali. Tapi kalau teman-teman maunya cuman fokusnya ke US ya sudah ke US saja teman-teman. Biasanya jarang kalau dapat pembeli dari Cina itu, kecuali makanan khusus yang cuma ada di Indonesia. Karena barang-barang kita aja banyak kan dibuat dari Cina. Masa dia balik lagi ke Cina kan? Kalau di Cina itu kan harga-harga memang miring semua, memang banyak KW semua, sudah terkenal Cina itu. Kayaknya itu aja yang bisa saya jelasin tentang perihal ongkirnya ini. Nah memang kalau mau berjualan di eBay itu saya sarankan teman-teman ikut kursus dulu ya teman-teman. Di Udemy itu ada banyak kursus teman-teman. Dan memang ya teman-teman harus menguasai bahasa Inggris ya teman-teman, karena paling banyak di sini bahasa Inggris. Nanti kalau teman-teman belum punya akun Udemy, nanti saya taruh linknya di deskripsi bawah. Nah ini teman-teman silakan pilih aja nih teman-teman. Ya ini sayangnya memang semuanya ini berbahasa Inggris ya teman-teman. Dan memang ya kita kan mau jualan ke pasar US bahasa Inggris semua ya, mana ada bahasa Indonesia. Nah kayak gini, ini ternyata yang bahasa Indonesianya bukan eBay tapi master data, scraping. Ya nggak ada lah. Ya seperti itulah teman-teman caranya. Kalau mau berjualan di eBay itu yang mending teman-teman ikut dulu kursus di eBay ini. Nanti kalau misalnya teman-teman ada mentok, ya mau butuh pendampingan istilahnya yang ada nggak dipahami, ya teman-teman bisa konsultasi dengan saya. Tapi mohon maaf untuk yang pengen konsultasi eBay itu nggak gratisan ya. Yang jelas berbayar ya teman-teman. Ini karena berusaha memberikan istilahnya saya juga nyaman ngajarin gitu kan, dan teman-teman juga dapat ilmunya, itu juga berkah gitu teman-teman. Ya kalau misalnya teman-teman mau silakan. Kalau misalnya nanti teman-teman saya mungkin buat traktiran aja ya, atau di apa sistemnya itu ya, donasi lah, mungkin kayak gitu aja ya, biar teman-teman yang memang tertarik masuk grup itu ya teman-teman pertama sudah harus membayar. Ya istilahnya membayar itu bukan bayar kursus ya, karena kursus ini bisa dibayar semua dari ini aja. Istilahnya cuma bayar untuk konsultasi aja. Konsultasi di grup itu nanti saya buka. Cuman ya kalau saya belum tahu animonya gimana teman. Yang jelas paling banyak ya kalau di kursus di Udemy ini paling banyak Inggris semua. Dan saya juga sudah saya ikutin, cuman baru berapa saya beli sih. Teman-teman nggak perlu beli banyak kursus di sini, cukup pilih salah satu mana yang menurut teman-teman yang cocok ya, pelajari dan serius di sana. Kalau bisa cari yang terbaru ya, kayak gini 2024. Jadi jangan sampai cari yang lama, karena peraturan-peraturan yang lama itu belum tentu masih berlaku ya teman-teman. Nah eBay 2024 ya kayak gini nih. Itu saja sih yang bisa saya berikan. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lagi silahkan berkomentar di kolom bawah. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.